Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahimah Sarah NIM 19086, Riza Aspariza NIM 19087, Rizka Aulianisa NIM 19088, Rima Fauzana NIM 19089, Sadiah NIM 19090, Sri Harti Dewi NIM 19092, Tiwi Fradilah NIM 19093, Vanessa Akselia Bestari NIM 19096, Wahdatul Asmaul Fauziah NIM 19097, Yasinta Maulana Putri NIM 19098, Zahra Della Sukma NIM 19099. Baiklah, saya Rizka Aulianisa sebagai moderator. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 dengan materi yang akan dibacakan. Yang pertama yaitu Wahdatul Asmaul Fauziah yang akan membacakan judul jurnal ilmiah. Yang kedua yaitu latar belakang penelitian yang dibacakan oleh Rima Fauzana. Selanjutnya manfaat dan ruang lingkup yang akan dibacakan oleh Sri Harti Dewi. Kemudian komposisi yang akan dibacakan oleh Sadiah. Selanjutnya metode pembuatan formulasi bahan yang akan dipresentasikan oleh Rahimah Sarah. Selanjutnya tinjauan zat aktif yang akan dipresentasikan oleh Riza Aspariza. Selanjutnya metode yang digunakan yang akan dipresentasikan oleh Vanessa Akselia Bestari. Selanjutnya evaluasi sediaan tablet yang akan dibacakan oleh Yasinta Maulana Putri. Selanjutnya evaluasi granul yang akan disampaikan oleh Tiwi Fradilah. Yang terakhir, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Zahra Della Sukma. Baik, kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Wahdatul Asmaul Fauziah, yaitu judul jurnal ilmiah. Judul jurnal ilmiah yang kami ambil mengenai formulasi dan evaluasi tablet salut tipis asam asetil salisilat menggunakan penyalut Opadrai AMB2. Di dalam jurnal ini, kami juga membahas mengenai subpembahasan. Subpembahasan yang kami bahas meliputi yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian, yang kedua, komposisi formulasi, yang ketiga, metode pembuatan tablet yang digunakan, yang keempat, evaluasi sediaan tablet, dan yang terakhir yaitu kesimpulan penelitian. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang, asam asetil salisilat merupakan zat aktif obat yang tidak stabil terhadap suhu lembab. Opadri AMB2 merupakan bahan penyalut lapis tipis untuk tablet yang memiliki keunggulan yaitu dapat memproteksi zat aktif yang sensitif terhadap kelembaban. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penyalut lapis tipis Opadri AMB2 terhadap profil disolusi dan stabilitas tablet asam asetil salisilat. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyalut lapis tipis Opadri AMB2 terhadap profil disolusi dan stabilitas tablet asam asetil salisilat. Kemudian ruang lingkup penelitian, yaitu pendahuluan, evaluasi tablet salut laput, evaluasi tablet inti, metode pembuatan, dan formulasi. Komposisi formulasi. Bahan yang digunakan. Bahan pertama asam asetil salisilat. Pada formula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dipakai 80 mg. Pada 10 mg, pada formula 3 digunakan 12 mg, pada formula 4 digunakan 8 mg, pada formula 5 digunakan 10 mg, pada formula 6 digunakan 12 mg. Bahan ketiga, laktos anhidrat. Pada formula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dipakai 20 mg. Bahan keempat, dikalsium fosfat. Pada formula 4 dipakai 86 mg.
Pada formula 5 dipakai 84 mg. Pada formula 6 dipakai 82 mg. Bahan kelima, apisel pH 102. Pada formula 1 dipakai 86 mg. Pada formula 2 dipakai 84 mg. Dan pada formula 3 dipakai 82 mg. Bahan keenam, aerosil. Pada formula 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipakai 2 mg. Bahan ketujuh, tal. Pada formula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 digunakan 2 mg. Bahan ke-8, stearic acid. Pada formula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dipakai 2 mg. Total bahan yang dipakai pada formula 1, 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing 200 mg. Selanjutnya, metode pembuatan tablet yang digunakan. Yang pertama, formula bahan penyalut Opadray AMB2. Bahan yang digunakan ialah Opadray AMB2, pewarna dan Aquades. Lalu, formula bahan penyalut pembanding memiliki bahan PVA, titanium dioksida, PEG 6000, talc, pewarna, dan Aquades. Tinjauan zat aktif dan zat tambahan. Asam asetil salisilat atau asetosal termasuk ke dalam golongan obat antiinflamasi non-steroid yang secara klinis berguna sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antiplatelet. Asam asetil salisilat stabil di udara kering, namun pada udara yang lembab secara bertahap asam asetil salisilat akan terhidrolisa menjadi asam salisilat dan asam asetat. Dengan terjadinya hidrolisis, maka kadar asam asetil salisilat dalam sediaan dapat terdegradasi. Sediaan asam asetil salisilat yang beredar berupa tablet. Pada sediaan tablet, penyimpanan yang dipengaruhi oleh perubahan temperatur memungkinkan terjadinya hidrolisis. Hal ini akan menyebabkan asam asetil salisilat perlu dibuat dalam bentuk sediaan tablet salut lapis tipis. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas zat aktif pada masa penyimpanan. Perubahan stabilitas zat aktif dengan adanya perubahan bentuk zat aktif akan menyebabkan efek terapi yang diinginkan tidak akan tercapai. Nah, sehingga dibutuhkan suatu penyalut yang dapat memberikan perlindungan terhadap sediaan tablet asam asetil salisilat. Sehingga para ahli farmasetika sedang mengeksplorasi pembuatan bahan penyalut baru dari bahan yang telah ada, namun memiliki keunggulan dari bahan penyalut lain seperti bahan penyalut Opadray. Opadray merupakan bahan penyalut lapis tipis dengan kinerja untuk melapisi lapisan tablet dengan kandungan zat aktif yang sensitif terhadap perubahan temperatur dengan kandungan polivinil alkohol. Polivinil alkohol merupakan polimer sintesis yang larut air. Polivinil alkohol memiliki kemampuan untuk menarik air serta oksigen dengan baik dan bergantung pada kelembapan. Sehingga dengan tingkat kelembapan yang semakin tinggi, maka lebih banyak air yang diserap. Selain itu, polivinil alkohol dapat larut dengan cepat, sehingga zat aktif akan cepat dilepaskan dan efek terapi akan berlangsung lebih cepat. Metode yang digunakan. Pertama, dilakukan optimasi tablet inti dengan menggunakan metode kembar langsung. Lalu dipilih tablet inti terbaik berdasarkan hasil evaluasi tablet. Kemudian dilakukan penyalutan tablet inti terpilih menggunakan penyalut Opadray AMB2 dan polivinil alkohol atau pembanding dengan konsentrasi masing-masing 4%, 6%, 8%. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap tablet salut, yaitu uji kenaikan bobot, waktu hancur, reliabilitas, kekerasan, keseragaman bobot, keragaman ukuran, disolusi, dan kadar air. Di mana hasil penyalutan dengan menggunakan penyalut Opadray AMB2 memenuhi syarat %Q. Disolusi pada menit ke-30 tidak kurang dari 80%, dan uji kadar air menunjukkan formula F6B dengan konsentrasi penyalut Opadray AMB2 6%.
Paling kecil kenaikan kadar airnya setelah 2 minggu penyimpanan pada suhu ruang. A. Proses penyiapan medium penyalut Opadri AMB2. Opadri AMB2 dilarutkan ke dalam Aquades. Kemudian tambahkan bahan pewarna 30 tetes pada setiap konsentrasi penyalut. Campur dengan menggunakan homogenizer selama 15 menit. B. Proses penyiapan medium penyalut pembanding. Sejumlah PVIVA dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam beaker gelas berisi sebagian air sambil diaduk menggunakan homogenizer pada kecepatan rendah selama 15 menit. Di tempat terpisah, dibuat suspensi dari zat tambahan lainnya, yaitu talkum, titanium dioksida, polietilen glikol 6000, pewarna, dan air dengan menggunakan alat homogenizer selama 20 menit. Ditambahkan suspensi 2 ke dalam campuran 1 dan diaduk kembali selama 5 menit dengan kecepatan rendah. C. Proses penyalutan tablet. Sebanyak 30 tablet inti dimasukkan ke dalam panci salut dan larutan penyalut Opadri AMB2 dengan masing-masing konsentrasi disemprotkan. Panci salut dialiri udara panas dengan suhu 50 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Setelah proses penyemprotan selesai, tablet dibiarkan dalam panik penyalut yang tetap berputar sampai dingin dengan tetap dilakukan proses pengeringan menggunakan pengering. Evaluasi sediaan tablet. A. Kekerasan tablet. Alat penguji kekerasan tablet yang digunakan adalah Stokes Manasto Hardness Tester. Syarat kekerasan tablet untuk tablet dengan bobot kecil dari 250 mg adalah 4-6 N. Caranya, sebuah tablet dimasukkan pada ujung alat uji kekerasan hardness tester dengan posisi vertikal. Putar skrup pada ujung yang lain sehingga tablet tertekan. Pemutaran dihentikan sampai tablet pecah dan tekanan dibaca pada skala. B. Keregasan tablet atau friability. Keregasan tablet ditentukan dengan menggunakan alat friability tester. Awalnya, 20 tablet dibersihkan dari debu dan ditimbang. Lalu dimasukkan 20 tablet tersebut ke dalam alat dan jalankan alat dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit atau 100 kali putaran. Kemudian keluarkan tablet. Bersihkan dari debu dan timbang kembali. Hitung berat sebelum dan sesudah perlakuan. C. Keseragaman ukuran. Dari Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Keseragaman ukuran tablet dilakukan dengan mengukur diameter masing-masing tablet menggunakan jangka sorong. Keseragaman ukuran tablet dipengaruhi sifat alir, keseragaman densitas, dan stabilitas spons pada alat cetak tablet. Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. D. Keseragaman bobot. Dari Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. 10 tablet jika ditimbang satu persatu, hitung jumlah zat aktif dari 10 tablet dengan anggapan zat aktif terdistribusi homogen. Keseragaman bobot memenuhi syarat apabila jumlah zat aktif dalam masing-masing 10 satuan sediaan terletak antara 80,05 sampai 115% dengan simpang baku relatif kurang dari atau sama dengan 6%. Jika satu satuan sediaan terletak di luar rentang tersebut, seperti yang tertera pada etiket, dan tidak ada satuan terletak di luar rentang 75% sampai 125%, dengan simpang baku relatif lebih besar dari 6% yang tertera pada etiket. E. Waktu hancur. Dari Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. Aquades dimasukkan ke dalam wadah pemanas hingga dapat merendam gelas piala. Gelas piala diisi dengan Aquades sebanyak 750 ml. Satu tablet dimasukkan pada masing-masing keranjang. Lalu alat dijalankan secara teratur 30 kali tiap menit. Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa.
Waktu yang diperlukan untuk menghancurkannya tidak lebih dari 15 menit. F. Uji disolusi dari Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2014. Media disolusi 500 ml deparasetat 0,05 m yang dibuat dengan mencampur 2,99 gram natrium asetat trihidrat dan 1,66 ml asam asetat glasial P dengan air hingga 1000 ml dengan pH 4,5 lebih kurang 0,05. Selanjutnya evaluasi granul. Ada dua. Yang pertama, evaluasi massa tablet indeks kompresibilitas. Massa tablet ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dibaca volume yang terlihat menjadi V1. Gelas ukur diketuk-ketukkan sebanyak 300 kali selama 1 menit sampai volumenya tetap menjadi V2. Kemudian dimasukkan nilainya ke dalam rumus. Yang kedua yaitu laju alir dan sudut istirahat. Sejumlah bahan ditimbang lalu dimasukkan ke dalam corong flowmeter dan diratakan bagian atasnya. Alat dijalankan dan diukur waktu yang dibutuhkan oleh seluruh bahan untuk mengalir melalui corong. Laju alir dinyatakan dalam gram per detik. Dinyatakan baik jika mengalir tidak lebih dari 10 detik. Pengukuran sudut istirahat dilakukan setelah serbuk mengalir bebas. Diukur tinggi dan diameter kon yang terbentuk. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah tablet asam asetil salisilat yang disalut menggunakan penyalut Opadri AMB2 menghasilkan tablet yang baik dari tampilan secara fisik. Penyalut Opadri AMB2 dengan konsentrasi 6% paling rendah kenaikan kadar airnya setelah disimpan selama 2 minggu dibandingkan dengan penyalut pembanding konsentrasi 4%, 6%, dan 8%. Profil disolusi tablet salut lapis tipis asam asetil salisilat dengan penyalut Opadri AMB2 memenuhi syarat persen-Ki disolusi pada menit ke-30 tidak kurang dari 80%. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman sekalian dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.